Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini ya di mata kuliah rekayasa web, saya akan menjelaskan beberapa pendahuluan apa yang dimaksud internet dan web. Jadi nanti kedepannya kita akan mendalami ya, di pertemuan selanjutnya kita akan mendalami apa saja yang ada di pemrograman web. Selanjutnya, apa itu internet? Internet adalah sekumpulan besar komputer yang terhubung dalam jaringan komunikasi. Nah, pada dasarnya ini adalah dulunya ya, ini hanya untuk menyambungkan, menghubungkan beberapa komputer ya, beberapa komputer besar. Nah, tapi dengan perkembangan teknologi ini sudah bisa menghubungkan beberapa komputer atau itu mungkin bisa jadi gadget ya, gadget, smartphone, tablet, komputer, laptop itu sekarang sudah bisa dihubungkan. Nah, selain itu ya, di sini ini juga ada, kalau ini kita zoom, ini kalau kita amati teliti, ini ya, ini adalah nama-nama teman-teman. Ini nama-nama domain. Jadi nanti semisal ini katakanlah di satu komputer itu punya nama domain, jadi dia bisa saling berhubungan. Nah, ini yang dimaksud internet, sekumpulan besar komputer ya yang terhubung dalam jaringan komunikasi. Nah, ini ada domain-domain, ada komputer-komputer yang bisa saling berhubungan. Selanjutnya perkembangan internet ya. Nah, inovasi yang memungkinkan semua perangkat yang beragam. Nah, dulunya itu fokusnya adalah hanya bisa komputer ya, tetapi sekarang ini sudah sejak agak lama ya, itu printer pun juga bisa terkoneksi dengan internet. Jadi kita kalau semisal ada printer satu diletakkan di server atau di suatu tempat ya, itu dihubungkan dengan internet. Kita yang ada di beda gedung atau yang jauh, yang penting kita bisa terhubung ke printer itu kita bisa mencetak. Jadi kita nggak perlu menggotong-gotong PC kita, laptop kita ke depan printer itu. Nah, caranya gimana kok bisa seperti itu? Nah, sejak awalnya itu dia sampai sekarang ya, itu dia menggunakan satu protokol yang tingkatnya paling rendah, yaitu adalah TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, ini mulai distandarkan ya untuk TCP/IP ini sejak 1982 teman-teman. Nah, ini sudah sangat berkembang ini. Nantinya bukan hanya ini saja ya, bukan hanya printer yang bisa kita sambungkan ke internet, tapi sekarang ini juga ada lampu yang bisa kita nyalakan atau matikan, atau kita atur warnanya menggunakan gadget kita, menggunakan smartphone. Nah, itu sudah tergolong dalam satu lingkup atau sekumpulan komputer ya, atau itu sudah masuk ke internet. Jadi memang sekarang itu sangat luar biasa perkembangan internet. Bukan hanya komputer, tapi lampu pun sekarang bisa ya diperhatikan seperti itu. Lalu kunci pintu itu juga bisa disambungkan ke internet. Kalau kita misal lupa menutup pintu, lupa mengunci pintu, kita bisa, oh iya ini pintunya belum saya kunci dulu pakai smartphone. Nah, sekarang keren ini perkembangannya. Ini tantangan bagi orang IT ya. Selanjutnya alamat protokol internet. Nah, alamat kalau teman-teman biasa gunakan itu menggunakan nama ya, atau mungkin bisa bahasa informatikanya itu adalah domain. Itu seperti ini teman-teman, www.unbahas.ac.id yang ini ya. Nah, ini kalau orang dia mengidentifikasinya pakai nama, tapi kalau komputer tidak teman-teman. Kalau komputer ini mengidentifikasinya menggunakan alamat IP. Ya, jadi pada
pada intinya core atau dasarnya untuk saling berhubungan itu adalah IP address. Lalu dia transformasikan atau dinamai yaitu dengan istilah domain name. Nah, ini kebanyakan manusia memang menghafalnya adalah kata ya dibandingkan menghafal angka. Sehingga nama domain itu nama atau nama lain dari alamat IP ya, menjadi interaksi oleh pengguna internet di browser. Ya, ini contohnya gini teman-teman. Ini client system, dia ada di browser, dia mengakses domain ke internet. Lalu di internet itu domain name ini dia nyari name servernya. Lalu dia cari IP-nya. Oke, ini sudah dapat name servernya ini, IP-nya ini. Oke, sekarang IP-nya itu akan dilanjutkan lagi ke internet, dan internet itu akan mencari ke web server, karena sebetulnya komputer itu dia tidak pada basicnya ya, pada dasarnya dia adalah hanya punya IP, alamat IP. Jadi dia sampai ke web server ini, dia paling terakhir adalah dia menghubungkan alamat IP-nya teman-teman. Selanjutnya web atau internet. Nah, ini sebetulnya hal yang berbeda ya. Web itu apa, internet itu apa? Internet adalah kumpulan komputer ya, dan perangkat lain yang dihubungkan dengan peralatan yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi ini sudah tidak komputer lagi, bisa jadi perangkat lain. Perangkat lain itu seperti tadi ya, ada lampu, itu sekarang sudah jadi perangkat yang bisa terhubung ke internet. Lalu ada CCTV dan lain-lain, sudah luar biasa sekarang. Lalu web itu apa? Web adalah kumpulan perangkat lunak dan protokol yang telah diinstal di sebagian besar komputer. Jadi ini bukan semua komputer ada webnya ya, tetapi sebagian besar komputer. Pasti ada yang tidak ada webnya. Contohnya seperti ini. Saya ketika membuat web, itu pastinya kalau pengen bisa diakses, itu kita masukkan ke dalam PC, ke dalam komputer. Lalu si kliennya ini nanti akan memanggil web itu yang dialamatkan ke komputer tujuan. Yang dialamatkan ke komputer tujuan. Atau yang lain semisal. Contoh lain. Apakah bisa kalau semisal komputer tidak memiliki web, saya belum pernah membuat web dan belum pernah saya install di komputer, lalu saya mau akses web apa yang mau diakses? Tidak ada web di dalam komputer itu. Nah, jadi tidak semua komputer itu ada webnya. Selanjutnya web browser. Web browser software yang digunakan untuk request ke web ya, atau web server. Jadi kalau kita mau mengakses web atau kita akan berselancar, kita akan searching dan lain-lain, itu kita wajib memiliki web browser. Entah nanti mau pakai aplikasi apa ya, bebas itu. Mau Mozilla Firefox, mau Google Chrome, mau Internet Explorer, mau Opera, Safari, dan lain-lain, itu bebas. Lalu web yang sudah dibuat bisa dijalankan menggunakan web browser. Iya, betul. Web itu kalau kita sudah buat ya, itu jalankannya dia menggunakan web browser. Nggak bisa kalau kita mau jalankan di Explorer, Windows Explorer, nggak bisa kita. Dia hanya bisa diakses oleh menggunakan web browser. Pada dulunya ya teman-teman, ini web browser ini itu hanya teks yang bisa dibaca. Jadi kita nggak bisa melihat yang interaktif seperti sekarang ini, gambar dan lain-lain. Dulunya nggak bisa. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang sudah kompleks di web itu. Kita bisa teks, lalu musik,
lalu video, dan lain-lain, animasi dan lain-lainnya. Lalu memungkinkan pengguna untuk menelusuri sumber daya yang tersedia di server. Ya, kalau kita sudah bisa masuk ke halaman web, kita bisa berselancar di situ. Kita menelusuri sumber-sumber atau informasi yang ada di web tersebut. Lalu tadi ngomong-ngomong web server ya. Web server itu apa sih? Web server itu adalah program yang menyediakan permintaan dokumen yang dikirim ke browser. Jadi nanti kalau ada yang request, nah ini nanti kalau kita sudah ngomongkan web ya, nanti ada yang ada bahasa request dan respon. Kalau request itu permintaan, respon itu tanggapannya. Adalah program yang menyediakan permintaan. Nah nanti web server itu seperti budak, teman-teman. Server itu seperti budak. Dia hanya bertindak menjalankan permintaan oleh klien. Klien minta apa, nanti server itu akan memberikan tanggapan. Kalau klien tidak meminta apapun, tidak meminta ya, server juga tidak melakukan apa-apa gitu. Lalu web server yang paling umum digunakan sekarang ini ya, ada Apache ya. Itu bisa jalan di berbagai OS. Ada Apache, lalu ada Tomcat, Apache Tomcat. Itu ya, itu jalan di Ubuntu atau Unix. Lalu ada IIS. Ini oleh Microsoft ya. Dia berjalan di sistem operasi Windows. Ya, kalau yang di Windows 10 itu sudah ada IIS-nya. Jadi tidak perlu install ya, kita tinggal setting-setting saja. Lalu selanjutnya adalah ada URL. Nah, tadi teman-teman itu paham terkait domain dan alamat IP. Kalau domain itu nama dari alamat IP ya. Nah, sekarang formatnya seperti apa? Domain itu, atau kita biasa sebut URL-nya apa? Uniform Resource Locator. Apa itu? Nah, lalu bagaimana cara menuliskan? Formatnya seperti apa? Formatnya adalah pertama ini skemanya. Skema ini adalah protokolnya nanti. Lalu alamat objeknya. Apakah bisa nanti untuk penamaan domain itu sama? Jadi ada satu nama domain untuk dua alamat IP semisal. Boleh enggak? Bisa enggak? Enggak bisa, teman-teman. Enggak bisa. Satu domain ya satu alamat. Satu-satu pokoknya. Kalau semisal ini nanti ada nama domain yang sama, wah itu pasti bingung itu internet untuk mencari kebenarannya. Betul yang pertama atau yang kedua gitu. Makanya alamat domain itu pasti berbeda-beda, tidak ada yang sama. Yang membedakan adalah nanti path-nya atau sambungannya. Kalau alamat objeknya ini pasti sama, bedanya adalah belakangnya. Ini kalau misal belakangnya mau sama, itu sama dengan yang lainnya. Misal ya, ini adalah ti.teknik.us.ac.id/kurikulum. Nah, kurikulum ya kata kuncinya ya. Lalu yang kedua adalah mesin.teknik.unwas.ac.id/kurikulum. Nah, kurikulumnya di sini sama, tidak masalah. Yang penting domain yang depannya tadi, yang TI dan mesin itu harusnya beda gitu ya. Lalu skema apa aja yang bisa kita pakai? Antara lain ada HTTP, FTP, Gopher, Telnet, File, Mail2, dan News, dan banyak lagi ya. Nah, kalau di web, untuk web ya, untuk menampilkan atau mengirim dokumen HTML atau XHTML, itu kita butuh protokol yang namanya HTTP. Yang sekarang ini sudah berkembang, ada namanya HTTPS yang sudah ada security-nya. Nah, itu seperti itu teman-teman.
Nah, ini ada HTTP. HTTP ya, kalau kita tadi sudah pelajari HTTP, formatnya seperti apa, URL. Nah, sekarang di HTTP itu ada dua fase. Ada yang namanya request ya. Kita bisa meminta atau respon, atau kita bisa menerima tanggapan. Nah, dua bagian ini ketika komunikasi itu ada bagi dua lagi. Di request ya ada dua, di respon ada dua, yaitu header dan body. Header itu berisi informasi tentang kalau misal kita ngomongnya surat ya, ada surat itu kopnya. Lalu body-nya berisi komunikasi, data komunikasi. Body-nya ini adalah inti dari surat itu apa. Nah, jadi kalau header-nya itu mungkin halaman surat, perihalnya apa, tanggalnya apa, dari mana itu. Tapi kalau body-nya itu adalah isinya ini undangan atau surat keterangan atau surat izin dan lain-lain. Nah, di fase request ini ada 4 bentuk umum request. Yang pertama adalah metodenya, metode HTTP bagian domain dari versi HTTP URL. Lalu yang kedua adalah header-nya. Lalu yang ketiga baris kosong, yang keempat adalah isi pesannya. Contoh request. Nah, ini pertama adalah metodenya. Metode nanti setelah ini akan saya bahas lebih lanjut. Nanti lalu header-nya apa, atau URL-nya dulu, URL, lalu header-nya seperti apa, dan body-nya nanti seperti apa. Ini bisa body, bisa dikatakan body atau bisa header. Nah, ini metodenya, metode request yang ditentukan oleh HTTP. Itu ada metode get, head, post, put, dan delete. Fungsinya apa sih itu? Fungsinya kalau get itu adalah kita nantinya ingin menerima ya, atau si server itu akan mereturn konten yang diminta oleh klien. Lalu head itu apa? Return header-nya. Itu dia mengembalikan informasi header. Tadi klien itu ngirim headernya seperti apa, nanti dikembalikan. Lalu ada post. Post itu adalah seperti ini teman-teman. Kalau misal teman-teman itu mau simpan atau apa, itu kan tidak perlu pengembalian, tidak perlu ada sesuatu yang dikembalikan. Mungkin yang dikembalikan adalah proses mungkin status oke. Nah, itu kita sehingga butuh post, jadi tidak perlu return. Lalu put juga ini adalah sebetulnya itu dia untuk mereplace atau mengganti informasi yang ada di database mungkin. Itu dia bisa menggunakan put atau yang terakhir adalah delete, dia adalah untuk menghapus dokumen atau data yang ada di database. Tetapi yang paling banyak digunakan itu adalah ini, get dan post. Nah, yang paling banyak get dan post, karena get dan post ini sudah bisa mewakili semuanya. Get kalau kita intinya butuh suatu return atau kembalian informasi, itu kita bisa menggunakan get. Post itu bisa mewakili put, delete, dan get sebetulnya gitu. Jadi kalau saya pribadi, kalau saya membangun sebuah website, saya seringnya adalah menggunakan post. Karena apa? Post ini dia bisa lebih aman dibandingkan get. Kalau get itu dia di URL-nya itu semua atribut dimasukkan ke URL. Jadi semua klien atau nanti orang yang menggunakan sistem itu tahu informasi yang dibutuhkan server itu aja. Tapi kalau semisal ini metodenya adalah post itu artinya adalah yang dikirim itu URL-nya saja, tapi data-data itu disimpan di body-nya. Contohnya seperti ini gampangannya.
kalau kita ngirim pesan, ngirim surat pakai pos ya, surat itu pastinya ditaruh di dalam amplop. Lalu yang dituliskan di amplopnya itu pasti informasi intinya. Ini mau dikirim ke siapa, dari mana. Nah, cuma itu. Jadi sedikit lebih aman pos dibandingkan get. Jadi kalau saya lebih prefer menggunakan pos dalam hal untuk mencari atau menginput data. Selanjutnya ini ada fase respon atau tanggapan dari server. Itu ada 4 bentuk. Pertama adalah status line. Nah, itu statusnya nanti apa? Oke, filenya ini bisa karena server atau bisa karena human, maksudnya server error atau ada kekosongan field yang belum diisi dan lain-lain. Nanti setelah ini ada penjelasannya. Setelah itu ada respon header field. Nah, ini tadi ya, kalau semisal klien itu mengirimkan informasi header, itu akan dikembalikan ke kliennya lagi. Setelah diterima oleh server akan dikembalikan lagi. Lalu ketiga adalah baris kosong dan yang keempat adalah respon badinya. Nah, ini kalau badinya ini sesuai dengan permintaan si klien itu. Kalau klien itu dia meminta, tolong ambilkan atau tampilkan data mahasiswa semisal. Mahasiswa angkatan 2020 atau angkatan 2019. Sehingga nanti yang akan dikembalikan atau yang akan dikirimkan ke klien itu ya data mahasiswa angkatan 2019 dan 2020. Jadi nanti kalau ini ya paling sering digunakan untuk multi platform seperti ini nantinya. Kita harus paling dasar memahami ini. Ada request dan respon, lalu ada metodenya. Nah, ini adalah kode status ketika nanti ada request dan pengembaliannya itu bermacam-macam. Nah, ini bisa jadi patokan. Satu itu adalah informasi ya. Kode ini kalau misalnya ada 500, 200, 404. Nah, itu dia kode yang dipakai adalah kode awalnya. Satu itu sebagai informasi, kalau 2 itu adalah sukses. Ini contoh sebelumnya, ini ada 200. Oke, nah 200 itu artinya adalah sukses dia. Permintaan dari klien sukses diterima oleh server dan dikembalikan. Lalu ada yang 3, yang depannya 3 itu adalah redirect. Lalu kalau 4 itu ada client error. Nah, 404 semisal gitu. 404 adalah file not found. Ketika kita mau cari file apa gitu ya, file KTP, file KK di server, tetapi server itu tidak ada, itu kan namanya file not found, tidak ketemu. Nah, itu nanti kode yang dikembalikan adalah pertamanya 4, lalu 404, 04, 03 dan lain-lainnya itu nanti ada kodenya sendiri lagi. Kalau 404 artinya adalah file not found, 403 itu nanti ada lagi. Silahkan itu detailnya bisa dicari di Google. Itu banyak sekali. Ya, kalau yang di sini saya hanya batasi yang digit pertama. Lalu yang ketiga adalah server error. Nah, yang kelima, sorry. Yang 5 ini kalau misalnya depannya 5 itu ada server error. Benar, memang di server itu ada masalah. Listrik mati, lalu ada semisal Apache-nya baru di reset dan lain-lain. Itu depannya 5. Nah, ini jika ada permintaan ya. Ini contohnya misal ini pertama get, lalu ada permintaan seperti ini, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini adalah metodenya tadi, headernya itu 200. Oke, dia berhasil. Permintaan dari klien itu diterima server dengan ini ya, betul ya, artinya ya betul, dan dikembalikan. Oke, itu artinya adalah server menyetujui permintaan dari klien. Bawahnya ini ada informasi dari headernya. Lalu yang terakhir ini
Oke, ini sebetulnya ada security ya, tapi ini tidak, ini saya lupa, tapi tidak masalah, saya bisa menjelaskan. Jadi perlu sekali security di dalam transaksi menggunakan HTTP. Kenapa perlu security? Contohnya, analoginya adalah sangat gampang ketika kita mau masuk rumah. Kalau itu tidak kita kunci, itu siapapun bisa masuk, bisa mencari apapun yang ada di dalam rumah, bisa mencari perhiasan, bisa mencari apa ya, atau bahkan kita hanya bersinggah cuma tidur saja di dalam rumah itu bisa. Nah, kalau kita ada kuncinya di pintu itu nggak semuanya orang bisa masuk. Nah, caranya gimana? Itu biasanya itu dimasukkan di dalam headernya, di dalam header. Sehingga biasanya gini, kalau semisal saya analogikan lagi dengan surat ya. Kalau semisal ada pos ngirimkan surat, di atasnya semisal itu kodenya buat Fandi ya, kodenya Fandi gitu ya, nama saya Fandi itu ya. Ada kode Fandi, artinya kalau semisal Pak Satpam, nanti kalau semisal ada surat buat saya, kalau semisal ada kode Fandi, oke, silahkan bawa masuk. Nah, bawa masuk suratnya, karena itu mungkin tidak berbahaya buat saya, atau mungkin barang ya kalau nggak ngerti. Kalau semisal tanpa ada kode itu, tolong jangan bawa masuk. Itu biasanya saya nggak melakukan pembelian atau apapun. Jadi kalau misalnya saya mau beli atau apa-apa, pasti di dalamnya itu saya kasih kode Fandi misal seperti itu. Kalau tidak ada kode itu, tolong jangan bawa masuk karena bahaya itu. Bisa jadi itu bom. Nanti repot jadinya. Nah, itu pentingnya security ya. Jadi nanti security mungkin kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Pertemuan kali ini mungkin sampai itu pembahasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.